Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Sumber Nyamplong, segenap Dewan Jajaran Guru SMP maupun SMK, Ketua OSIS SMP dan SMK, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, bisa hadir mengikuti kegiatan rutin tiap hari Selasa dan Rabu untuk mengaji kitab, menimba ilmu agama, menuntut agamanya Allah, agar senantiasa kita bisa selamat di dunia, selamat juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, dari sekian banyak ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh di sekolah, harapan yang paling besar itu ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Betul atau tidak? Ilmu yang kita peroleh di sekolah itu bisa kita amalkan. Namanya buahnya ilmu. Jadi kalau ilmu itu tidak diamalkan, ibarat pohon yang tidak berbuah. Artinya tidak bisa dipetik hasilnya. Seberapapun banyak ilmu yang kita dapat, kalau tidak diamalkan itu tidak berguna. Paham? Ilmu yang sedikit tapi diamalkan itu namanya ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, sebaik-baik orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya, sehingga bisa diketahui orang ini bermanfaat, orang ini berguna atau tidak. Nah, kita sekolah di sini agar kita senantiasa menjadi anak yang berguna bagi siapa? Minimal bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah memperbaiki diri, menurut penilaian diri kita itu kita sudah baik, berarti ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Jangan dulu ke orang lain. Perbaikilah diri kita dulu. Kalau sekiranya perbaiki diri ini kita itu sudah selesai, dianggap sudah benar, maka baru bisa memperbaiki orang lain. Jadi minimal kita memperbaiki diri. Baik. Ada seseorang yang mengatakan bahwa kesuksesan itu akan mendatangkan kebahagiaan, betul atau tidak? Tapi ada kesuksesan yang kadangkala tidak mendatangkan kebahagiaan. Salah satu contoh, ada ceritanya seseorang yang sukses di dalam bidang mendidik anak-anaknya. Ini biar kalian tahu, dulu ada seseorang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, ilmunya sangat luas, sampai dia itu bisa menjadi penulis
Dengan hasil tulisannya itu diterbitkanlah bukunya. Bukunya ini sangat laris terjual. Jadi banyak yang minat untuk membacanya. Apa judulnya kira-kira? Judulnya adalah Pentingnya Investasi dan Pendidikan Anak. Orang akan melihat bahwa buku ini sangatlah penting karena akan memotivasi untuk mendidik anak-anaknya. Setelah dia itu sukses membuat buku, barulah dia itu berpikir. Dengan hasil penjualan bukunya, dia itu memiliki uang, kemudian uangnya itu dibuat untuk bekal untuk menikah dengan pasangannya. Setelah menikah, barulah dia itu berusaha untuk menata ekonomi. Hasil dari penjualan bukunya, dibelikanlah sebuah tanah. 1 tahun, 2 tahun, dibelikanlah peralatan untuk membangun rumah. Setelah 20 tahun, mereka itu sudah punya anak 3. Yang punya rumah ini sudah punya anak 3. Anak yang pertama dia itu disekolahkan di luar negeri. Anak yang pertama disekolahkan di luar negeri. Sekolah di luar negeri, anaknya sukses menjadi pembicara di seminar-seminar di mancanegara. Bunga panja mun orang sukses. Anaknya sukses di luar negeri, sukses. Bunga panja ring sepona. Bunga. Setelah rumah yang dibeli itu sudah selesai, kemudian rumah itu dijual untuk sebagai tambahan biaya anak yang kedua. Nah, setelah anak yang pertama itu sukses menjadi pembicara seminar-seminar di berbagai negara, barulah anaknya yang kedua ini juga diterima di luar negeri. Di salah satu perusahaan, bekerja di tempat perusahaan ternama. Kira-kira sukses apa tidak? Anak yang kedua sukses apa tidak? Sukses. Dengan pencapaian hasil yang sangat luar biasa. Bekerja di perusahaan terbesar di luar negeri. Nah, anak yang ketiga ini masih sekolah. Sekolahnya di taraf internasional, bukan taraf lokal atau nasional. Anak yang ketiga mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Jadi ketiga-tiganya anaknya itu sekolah di luar negeri semua. Barulah merasakan kebahagiaan orang tua. Melihat anak-anaknya ketiga-tiganya sukses. Yang pertama anaknya menjadi pembicara di seminar-seminar di luar negeri. Anaknya yang kedua menjadi pekerja di salah satu perusahaan ternama di luar negeri. Tentunya hasilnya gajinya pun juga besar. Nah, anak yang ketiga ini dapat beasiswa dari salah satu perusahaan di luar negeri, sehingga sekolah dibiayai oleh perusahaan dikontrak. Senang luar biasa orang tuanya. Bicara ke sana ke sini, menceritakan ketiga anaknya yang sukses di luar negeri.
ujung-ujung setelah sebulan, 2 bulan, tidak terasa kedua orang tuanya sudah mulai lanjut usia. Udah tua rentak, suami istri sudah saling berusaha bagaimana bolak-balik ke rumah sakit untuk mengontrol penyakit yang diderita. Ternyata Allah menegur kedua orang tuanya itu, diuji. Ibunya dari ketiga anaknya ini jatuh sakit. Sakitnya ini sampai langsung dibawa ke RSUD bagian ICU atau rumah sakit. Kira-kira melihat ketiga anak sukses dengan kondisi orang tua yang sakit parah, bagaimana perasaan orang tua? Anak-anaknya ada di luar negeri semua. Diteleponlah satu-satu anak yang pertama oleh bapaknya. Nah, misalkan namanya Paijo. Saya mau gambarkan nak, bahwa ibumu sekarang dalam keadaan sakit parah. Kondisinya sangat kritis. Sekarang berada di ICU, rumah sakit ternama di Indonesia. Sebisa mungkin kamu pulanglah jenguk orang tuamu ini. Karena kemungkinan besar harapannya untuk sembuh itu tidak ada. Bagaimana jawaban anaknya? Aduh Pak, sekarang saya lagi meeting Pak. Tentunya saya tidak bisa meninggalkan meeting ini. Pertemuan ini sangat penting, menyangkut antar beberapa negara. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti kegiatan ini Pak. Ini anak yang pertama. Astabah ring sepolage. Nelpon boleh ke anak saya nomor 2. Saya alako ning perusahaan. Nek pola andi arepen bisa mulai. Ternyata apa? Setelah ditelepon, mohon maaf juga Pak. Saya sudah kandung kontrak bekerja di perusahaan ini. Maka saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini. Kalau toh saya harus meninggalkan pekerjaan ini, maka karir saya itu kandas Pak. Saya tidak bisa pulang. Ini anak yang kedua. Bagaimana anak yang ketiga? Anaknya yang mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri, ternyata anaknya pun yang ketiga juga tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Kenapa? Terikat dengan perusahaan beasiswa ini, kalau ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan beasiswa. Jadi lebih mementingkan urusannya sendiri-sendiri daripada kepentingan orang tua yang dalam keadaan sakaratul maut. Kira-kira apa hikmah di balik kejadian ini? Hikmahnya, ketika kita menjadi anak, setinggi apapun sekolahnya, kalau tidak memiliki nilai ilmu agama, tidak akan bisa bermanfaat dan juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang tua mana bahagia kalau ketiga-tiganya anaknya itu tidak ada yang bisa pulang untuk mendampingi detik-detik ajalnya. Ini bisa jadi nanti kepada kita-kita calon orang tua nanti. Bagaimana seandainya nasibnya anak kalian itu seperti itu juga. Tidak ada yang menolong. Selalu
Banyak alasan ketika dibutuhkan oleh orang tua. Orang tua punya anak banyak tapi bisa mengurusi. Betul tidak? Orang tua punya anak banyak bisa mendidik anak-anaknya, tapi anak-anak belum tentu mengurusi satu atau dua orang tua. Anak sepertama kadang sibuk, aduh kok saya sibuk ki andi janjian bencak-ancak. Anak nomor dua, aduh tante ke kan ya aki terapaan ki puruda tengah kok tak bisa ninggalin tina bain-bain. Orang tuanya sakit-sakitan. Terus siapa yang mau merawat orang tua kalau seperti itu? Hah? Apakah mau dibiarkan orang tua? Jangan. Jangan sampai orang tua kita itu marah, benci terhadap kita. Mau sukses seperti apapun kita, kalau menyakiti terhadap orang tua tidak ada gunanya, nak ya. Paham tidak? Paham. Ala aku apa-apain? Menyakiti ada orang tua, nah. Jangan harap kebahagiaan itu akan datang pada suatu saat nanti. Ingat itu ya. Jadi sebaik-baik anak adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu pentingnya ilmu agama di sekolah itu agar senantiasa memiliki budi pekerti yang baik yang bisa membahagiakan kepada kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Baik anak-anakku, dari kejadian tadi harus bisa kita jadikan sebagai gambaran untuk ke depan. Jangan patah semangat, jangan malas untuk belajar, jangan putus sekolah. Selama kalian punya angan-angan dan cita-cita, teruskan sekolah. Paling tidak nanti ada keinginan untuk mondok. Fa insyaallah ini ada rencana di pondok Al-Faqih Sumber Nyamplong akan membuka sekolah malam sebagai penunjang untuk menambah ilmu kitabnya. Memang ilmu kitab itu kalau kita tidak paham agak sulit, tapi setelah kita menyelami dan berusaha untuk belajar, insya Allah akan mudah. Seperti itu anak-anakku ya. Baik, untuk sementara sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan besok lagi pembahasan tentang bab yang akan kita kaji besok, cara untuk mendapatkan rezeki yang bisa mempermudah mendapatkan rezeki. Baik, terima kasih dulu. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.